Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di bulan suci Ramadan sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan kebiasaan seluruh kaum muslimin adalah memberikan perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Mereka bertingkat-tingkat dalam memberikan perhatian tersebut. Dan seorang muslim yang memiliki semangat yang tinggi hendaknya memiliki perhatian yang lebih besar terhadap Al-Quranul Karim di bulan Ramadan melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi seorang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran hendaknya juga memperindah kesibukannya itu dengan adab-adab yang menghiasi dirinya, agar ketika ia menyibukkan diri dengan Al-Quran bukan hanya pahala bacaan Quran yang dia dapat, tapi juga ada pahala-pahala tambahan, bonus-bonus tambahan yang dia dapatkan karena adab-adab yang ia perhatikan ketika ia membaca Al-Quran atau merenungi Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran atau apapun segala bentuk kesibukan dengan Al-Quranul Karim. Para ulama telah banyak menulis buku tentang adab-adab para pembaca Al-Quran, adab-adab para penghafal Al-Quran, adab-adab orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Di antara para ulama yang menulis dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam Al-Harawi. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Fadailul Quran. Buku ini berisi banyak tema-tema yang bermacam-macam yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan salah satu tema yang ada dalam buku ini adalah adab-adab yang berkaitan dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, siapakah sosok Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam ini? Beliau ini sosok yang saya pribadi sangat mengagumi dan mencintai beliau. Pertama, karena beliau adalah ulama salafus saleh yang hidup di generasi awal terbaik umat ini. Beliau hidup di abad kedua Hijriah, lahir tahun 157 Hijriah dan wafat tahun 224 Hijriah. Dan pujian para ulama terhadap beliau sungguh luar biasa, sangat banyak. Ya, di antaranya misalnya Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ishaq bin Rahawai, ulama besar yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Bahkan beliau yang memberikan ide kepada Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih Bukhari. Imam Ishaq bin Rahawai mengatakan bahwa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam itu lebih berilmu dari Ahmad bin Hanbal dan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Ini perkataan yang sangat berat dan tidak sembarangan beliau berkata seperti itu. Dan itu tidaklah berlebihan karena memang beliau sosok yang sangat berilmu. Tanpa berpanjang lebar tentang biografi beliau, karena tujuan utama dari video ini adalah membahas tentang adab-adab para pembaca Al-Quran, maka langsung saja kita masuk ke inti dari pembahasan. Beliau menyebutkan jumlatu abwab qurra'il Quran wa nu'utihim wa akhlaqihim.
bab-bab yang berkaitan dengan para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dan sifat-sifat dan akhlak mereka. Beliau mengatakan babu hamilil Quran wa ma yajibu alaihi ay ya'khudha bihi min adabil Quran. Bab para penghafal Al-Quran dan hal-hal yang wajib yang mereka harus lakukan dari adab-adab terhadap Al-Quran. Beliau menyebutkan, jadi dalam kitabnya ini beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat tabi'in itu dengan sanad-sanadnya. Dan beliau memberikan tambahan penjelasan terhadap riwayat-riwayat tersebut. Dan inilah yang membuat buku beliau ini sangat luar biasa. Karena di samping menyebutkan banyak riwayat, juga disertakan dengan sanad dan disertakan dengan penjelasan terhadap riwayat tersebut. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentu dengan sanad yang beliau sebutkan. Hadatsana Abu Ubaid hadatsana Hajjaj an Muhammad bin Talha an Ma'ni bin Abdurrahman an Abihi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Ibnu Mas'udin qala. Berkata Ibnu Mas'ud, "Inna kulla mu'addibin yuhibbu an yu'ta adabuhu wa inna adaballahi azza wa jalla al-Qur'an." Setiap orang yang memberikan pelajaran itu senang kalau pelajaran yang ia berikan itu diamalkan. Dan sesungguhnya adab pelajaran yang Allah berikan itu adalah Al-Quran. Berarti Allah senang kalau kita mengamalkan Al-Quran itu. Sebagaimana guru senang kalau pelajaran yang diberikan diamalkan oleh murid-muridnya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah alaiha salam, ya, beliau mengatakan su'ilat Aisyah alaiha salam an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khuluquhu al-Qur'an yarda li ridahu wa yaskhatu li sakhatihi. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nabi meridhai apa yang diridhai Al-Quran, dan Nabi membenci apa yang dibenci Al-Quran. Semua yang diridhai oleh Allah di dalam Al-Quran diridhai oleh Rasulullah, dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara riwayat yang beliau sebutkan adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Yanbaghi liqari'il Qur'an ay yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun." Seorang ahli Quran itu hendaknya dia dikenal seorang yang menghidupkan malam hari ketika manusia sedang tertidur. Wa binaharihi idzan nasu muftirun, dan dia dikenal di siang harinya itu puasa ketika orang tidak berpuasa. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhhakun, dan dengan tangisannya ketika orang banyak tertawa. Wa bi wara'ihi idzan nasu yakhlitun, dan dengan sikap kehati-hatiannya ketika orang dengan mudahnya mencampurkan hal yang syubhat dan yang halal atau yang haram ke dalam hartanya atau makanannya. Wa bi samtihi idzan nasu yakhudun, dan dengan banyak diamnya ketika orang banyak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dengan khusyuknya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ahsibuhu qala wa bi huznihi idzan nasu yafrahun, dan dengan sedihnya, dikenal dengan sedihnya ketika manusia banyak bersenda gurau. Kemudian beliau Abu Ubaid menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, "Man jama'a al-Qur'an faqad hamala amran 'aziman wa qad studrijatin nubuwatu baina jambayhi." Barang siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, maka sungguh dia telah memikul
hal yang sangat agung. Seakan-akan ya nubuwah atau kenabian itu berada di hadapannya, berada di dahinya. Illa annahu la yuha ilaihi, tapi dia tidak diberikan wahyu kepadanya, tetapi dia membawa wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi li sahibil Qur'an ay yahudda fi man yahud wala yajhal fi man yajhal wa fi jawfihi kalamullah azza wa jalla. Dan tidak pantas orang yang ahli Quran itu berkata kasar seperti orang-orang lain juga berkata-kata kasar, atau melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti orang yang lain lakukan, sedangkan di dalam dirinya itu ada kalamullah, ada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata juga Abdullah bin Amr, man qara al-Quran faqad ittarabatin nubuwatu baina jambayhi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ya, kenabian itu seperti berada di dalam dirinya. Ya, dia membawa firman-firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Fala yanbaghi ayyal aba ma'a man yal'ab. Maka dia tidak pantas banyak bersendagurau bermain dengan orang yang banyak bermain. Wala yarfuth ma'aman yarfuth, dan jangan dia berkata yang tidak senonoh sebagaimana orang yang lain juga lakukan. Wala yatabattal ma'aman yatabattal, dan jangan bermalas-malasan, menganggur, tidak melakukan hal-hal yang bernilai positif sebagaimana orang yang lain banyak lakukan. Wala yajhal ma'aman yajhal, dan tidak berbuat kebodohan jahiliyah sebagaimana orang yang lain lakukan. Kemudian beliau juga menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah bahwasanya dia berkata, man u'tiyal Qur'an famadda 'ainaihi ila syai'in mimma saghara al-Qur'an faqad khalafa al-Qur'an. Barang siapa yang sudah diberikan Al-Qur'an, dia sudah diberikan pemahaman Al-Quran, hafalan Quran, kemudian dia memandang hal-hal yang, atau dia banyak memperhatikan hal-hal yang dianggap kecil oleh Al-Quran, dianggap remeh-temeh oleh Al-Quran, maka sungguh dia telah menyelisihi Al-Quran. Alam tasma' qawlahu subhanahu wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan engkau Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, surah Al-Fatihah, wal qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum, dan janganlah engkau memandang, melihat hal-hal yang kami berikan kepada orang-orang itu sebagai kesenangan sementara. Jadi seakan-akan kita diberitahu bahwa kalau kita sudah punya Al-Quran dalam diri kita, maka jangan merasa bersedih dan iri ketika orang lain dibukakan pintu-pintu di dunia kepada mereka, sedangkan mereka tidak dibukakan Al-Quran kepada mereka. Mereka mungkin punya dunia yang begitu luas, tapi Al-Quran mereka tidak punya, atau sangat sedikit. Padahal dalam riwayat disebutkan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam dirinya itu tidak ada Al-Quran seperti rumah yang hancur, rumah yang runtuh. Meskipun dia punya istana, tapi dia tidak punya Al-Quran dalam dirinya. Istananya itu hanyalah bagaikan rumah yang runtuh. Kemudian Abu Ubaid
mengatakan atau menyebutkan riwayat dari Salim Maula Abi Hudzaifah, seorang ahli Quran kalangan para sahabat, annahu kana ma'ahu liwa'ul muhajirin yaumal yamamah, bahwa Salim Maula Abi Hudzaifah ini membawa panji bendera dari kalangan kaum muhajirin ketika perang Yamamah. Perang Yamamah, perang ketika melawan Bani Hanifah, orang-orang murtad ya, orang-orang murtad dari kalangan Bani Hanifah. Nah, ketika Salim membawa panji itu, ada yang mengatakan, kami takut kamu kabur, wahai Salim. Kami khawatir kamu ini akan kabur. Maka Salim mengatakan, bisa hamilul Qur'ani ana idzan. Kalau saya kabur, berarti saya ini seburuk-buruk penghafal Quran, seburuk-buruk ahli Quran. Masa ahli Quran kabur dari medan perang? Jadi itu tadi beberapa riwayat tentang sifat-sifat para penghafal Al-Quran. Dari bab pertama dari sifat-sifat para penghafal Al-Quran dan akhlak mereka yang disebutkan dalam kitab Fadailul Quran. InsyaAllah kita akan lanjut dalam episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kami sendiri dapat mengamalkannya dan saudara-saudara, teman-teman dapat mengambil pelajaran darinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.